Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok ke-10 akan membawakan materi tentang darah. Berikut adalah nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Mahmud Fajar Firmansyah, yang kedua ada Noval Muafi Bani Arisandi, yang ketiga ada Nuke Novianti Sukma, yang keempat ada Risnawati. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama. Komposisi darah. Darah terdiri dari beberapa bentuk jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Bagian 55% yang lainnya berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Nah, korpuskula ini terdiri dari sel darah merah atau eritrosit sekitar 99%. Sedangkan eritrosit tersebut mengandung hemoglobin dan mengedarkan oksigen. Sel darah merah juga berperan dalam penentuan golongan darah. Orang yang kekurangan eritrosit akan menderita penyakit anemia. Yang ketiga, ada trombosit. Keping-keping darah atau trombosit itu bertanggung jawab dalam proses pembekuan darah. Yang keempat, ada leukosit. Leukosit merupakan sel darah putih. Sel darah putih ini bertanggung jawab terhadap sistem imun dan bertugas untuk memusnahkan virus atau bakteri yang dianggap asing dalam tubuh atau dianggap bahaya di dalam tubuh. Susunan darah serum darah atau plasma terdiri atas 91,0% air, 8,0% protein yang terdiri dalamnya ada albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Yang ketiga, ada 0,9% mineral yang di dalamnya terdapat natrium klorida, natrium bikarbonat, garam dari kalsium, fosfor, kalium, zat besi, nitrogen, dan lain-lainnya. Fungsi darah dalam tubuh: 1. Mengangkut oksigen. 2. Mengedarkan sari makanan. 3. Mengedarkan hormon. 4. Menyerang kuman dan bakteri yang masuk. 5. Menyembuhkan luka. 6. Membawa sisa oksidasi sel tubuh. 7. Sebagai pengatur suhu tubuh. 8. Membuang zat-zat sisa metabolisme sel atau ekskresi. 9. Memendam bibit penyakit. 10. Mengangkut air ke seluruh tubuh. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Proses pembekuan darah terdapat dalam 3 fase. Fase pertama, proses pembekuan darah manusia adalah pembekuan agregat pada trombosit sehingga menghentikan proses pendarahan sementara. Pada tempat luka tersebut, nantinya trombosit akan mengikat kolagen pada tempat terjadinya luka di dalam pembuluh darah dan juga nantinya diaktifkan oleh trombin yang terbentuk di dalam kaskade saat peristiwa koagulasi pada tempat yang sama. Nah, pada saat pengaktifan ini, trombosit akan mengalami perubahan bentuk karena bantuan dari zat fibrinogen dalam darah yang kemudian menjadikan trombosit menyumbat pembuluh darah yang robek tersebut. Fase kedua, proses pembekuan darah selanjutnya adalah pembentukan jaringan fibrin yang terikat dengan trombosit secara agregat sehingga menimbulkan sumbatan yang lebih stabil lagi dibandingkan dengan sumbatan yang pertama. Fase ketiga, proses pembekuan selanjutnya yakni terjadi pelarutan baik secara pasial atau agregat pada hemostasis yang dilakukan oleh plasmin sehingga ini akan membuat penyumbatan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedelapan ada sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Sementara itu, respon kolektif dan terkoordinasi dari sistem imun tubuh terhadap pengenalan zat asing disebut respon imun. Agar dapat berfungsi dengan baik, sistem ini akan mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis luar seperti dari infeksi, bakteri, virus, sampai parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel dan jaringan organisme yang sehat agar tetap berfungsi secara normal. Sistem imun adaptif berkembang karena diaktifkan oleh sistem imun bawaan dan memerlukan waktu untuk dapat mengerahkan respon pertahanan yang lebih kuat dan spesifik.
Imunitas adaptif membentuk memori imunologis setelah respon awal terhadap patogen dan membuat perlindungan yang lebih ditingkatkan pada pertemuan dengan patogen yang sama berikutnya. Proses imunitas dapatan ini menjadi dasar dari vaksinasi. Gangguan pada sistem imun dapat berupa imunodefisiensi, penyakit autoimun, penyakit inflamasi, dan kanker. Imunodefisiensi dapat terjadi ketika sistem imun kurang aktif sehingga dapat menimbulkan infeksi berulang dan dapat mengancam jiwa. Berikut ini adalah komponen sistem imun manusia. Ada right lymphatic duct entering vein, thoracic duct, Peyerpatz, appendix, bone marrow, lymphatic vessels, spleen, thymus, thoracic duct entering vein, lymph nodes, tonsil, adenoid, lymphatic vessels, blood capillary, tissue cell, interstitial fluid, lymphatic capillary, measures of lymphocytes and macrophages. Penyakit yang menyebabkan gagalnya proses pembekuan darah. Yang pertama ada trombositopenia. Trombositopenia adalah kondisi kelainan trombosit yang terjadi akibat kurangnya kadar platelet atau trombosit di dalam tubuh Anda. Trombosit merupakan sel darah yang diproduksi di sel-sel besar yang terletak di sumsum tulang belakang atau megakariosit. Trombosit berperan pada proses pembekuan darah sehingga tidak akan terjadi pendarahan berlebihan pada tubuh. Kadar normal trombosit pada darah adalah sebanyak 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Apabila Anda memiliki kadar trombosit yang rendah, hal tersebut dapat menyebabkan beberapa tanda atau gejala yang ringan. Yang kedua ada trombositosis. Trombosit adalah kepingan darah yang diproduksi di sumsum tulang oleh sel bernama megakariosit. Trombosit memiliki peran penting dalam proses hemostasis atau proses menghentikan pendarahan. Ketika terjadi luka atau pendarahan, trombosit akan menempel pada pembuluh darah yang pecah atau rusak. Setelah itu, trombosit akan mengeluarkan zat-zat yang membuat trombosit lain datang ke lokasi pembuluh darah yang rusak, sehingga memicu proses penyatunya trombosit alias agregasi trombosit. Dari agregasi trombosit tersebut terbentuklah plak trombosit. Selanjutnya ada ITP atau immune thrombocytopenic purpura. ITP atau immune thrombocytopenic purpura adalah penyakit kelainan trombosit yang memengaruhi proses pembekuan darah pada penderitanya. Sebelumnya, gangguan pembekuan darah ini disebut dengan idiopatik thrombocytopenic purpura. Istilah idiopatik digunakan ketika suatu penyakit tidak diketahui apa penyebabnya. Namun, kini telah diketahui bahwa penyebab ITP terletak pada sistem kekebalan tubuh atau imunitas yang bermasalah, sehingga menyerang trombosit seolah-olah mereka adalah benda asing. Dalam keadaan normal, 1 mikroliter darah mengandung 1.500 sampai 450.000 trombosit atau keping darah. Jika kadar trombosit kurang dari 50.000 trombosit per mikroliter, maka inilah tanda awal gejala ITP muncul. Yang keempat ada hemofilia. Hemofilia atau hemopilia adalah gangguan pembekuan darah yang menyebabkan darah menjadi sulit membeku. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya faktor pembekuan darah atau koagulasi di dalam tubuh. Umumnya, penyakit hemofilia adalah kondisi yang bersifat genetik atau diturunkan dari anggota keluarga dengan kondisi yang sama. Namun, dalam beberapa kasus tidak menutup kemungkinan hemofilia terjadi sewaktu-waktu pada usia muda atau usia dewasa. Dalam istilah medis, kondisi ini dinamakan acquired hemophilia. Yang kelima ada Bernard-Soulier syndrome. Bernard-Soulier syndrome atau BSS adalah kelainan bawaan pada proses pembekuan darah atau koagulasi.
Langka yang ditandai dengan trombosit yang terdapat pada pembuluh darah berukuran besar yang berukuran tidak biasa. Jumlah trombosit yang rendah atau trombositopenia dan waktu pendarahan yang lama. Individu yang mengalami gangguan ini cenderung berdarah berlebihan dan mudah memar. Sebagian besar kasus sindrom Bernard-Soulier merupakan penyakit keturunan akibat pengaruh genetik. Yang keenam ada penyakit von Willebrand. Penyakit von Willebrand adalah salah satu kelainan darah yang merupakan penyakit bawaan darah pada penderita memiliki kadar faktor Willebrand yang sedikit atau tidak berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan pendarahan lebih lama berhenti.